Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kelas 8 yang sangat saya cintai. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga, dan insya Allah ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Terakhir kemarin kita bahas tentang isi dari macam-macam kitab tersebut, dan hari ini akan kita lanjutkan dengan bagaimana sih cara kita untuk mengimani, cara kita untuk mencintai Al-Quran itu sendiri. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah pembahasan tentang kemarin, yaitu nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ya. Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Taurat untuk Nabi Musa, untuk kaum Bani Israel. Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, untuk Bani Israel juga ini kaum. Injil untuk Nabi Isa, ini pun untuk kaum Bani Israel. Dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Ini yang membedakan, bukan hanya untuk orang Islam, bukan untuk orang Bani Quraisy saja atau suku Quraisy, tapi untuk seluruh umat manusia, bahkan jin termasuk di antaranya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengimani kitab-kitab Allah tersebut? Maka yang pertama adalah untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran, cara kita mengimaninya, cara kita meyakininya adalah kita ketahui sejarahnya, kita yakini keberadaannya, dan bahwasannya ajaran pokok kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah disempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita mengimani kitab Al-Quran? Kita ketahui sejarahnya, kita yakini keberadaannya, dan yang paling penting, kita baca, kita pahami, dan kita amalkan isinya.
Dan untuk selanjutnya kita lebih fokuskan kepada Al-Quran. Bagaimana cara kita mengimani, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran itu. Maka yang pertama adalah kita harus bisa membacanya. Jangan sampai kita mengaku cinta Al-Quran, tapi ternyata kita tidak bisa membaca Al-Quran itu sendiri. Akan sangat lucu jikalau ada orang yang mengaku Islam, tapi dia tidak bisa membaca kitab sucinya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, bagi yang masih belum bisa membaca Al-Quran, atau mungkin belum lancar membaca Al-Quran, tidak ada istilah terlambat. Selama masih hayat di kandung badan, masih ada kesempatan banyak untuk kita bisa terus belajar dan belajar untuk membaca Al-Quran. Karena itu adalah keterampilan dasar kita. Jangan sampai kita ngomong cinta Al-Quran tapi kita tidak bisa membacanya. Ayo kita muhasabah diri. Apakah kita sudah bisa mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati? Yang kedua, setelah kita mampu membaca Al-Quran, maka kita harus belajar untuk menerjemahkannya. Ada berapa banyak yang sudah kita kuasai ayat Al-Quran dengan terjemahan? Sudah banyak buku terbitan atau Al-Quran terbitan yang di sana ada terjemahnya. Ada yang versi Kementerian Agama, Al-Quran ada terjemah. Maka kita perlu untuk mengetahui itu, agar tidak hanya sekedar membaca, tapi jika kita juga tahu artinya. Di atas menerjemahkan ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu mentafsirkan Al-Quran. Saya mungkin bukan ulama tafsir, kita mungkin karena keterbatasan bahasa Arab kita mungkin tidak bisa mentafsiri Al-Quran secara langsung. Tetapi sudah banyak karya-karya ulama besar, ulama-ulama tafsir dunia, yang itu bisa kita ikuti tafsiran ayat. Karena kita tahu Al-Quran itu ayatnya ada yang ayat muhkamat, jelas maknanya, jelas artinya. Ada pula ayat yang itu mutasyabihat, yang perlu ditafsiri lebih dalam arti makna kandungan ayatnya. Ada tafsir Al-Misbah Profesor Quraisihab, ada tafsir Jalalain. Kalau kita tidak mampu untuk mentafsirkan Al-Quran secara langsung, maka kita bisa memakai hasil dari para ulama-ulama tafsir tersebut. Dan setelah itu kita bisa mentadabburi Al-Quran. Apa sih maksud, apa sih kira-kira yang terkandung dari perintah Al-Quran itu? Misalnya di situ ada ayat yang memerintahkan kita sholat. Kita coba berpikir, kita coba berangan-angan, atau dalam bahasanya angan-angan gitu. Inilah yang mungkin disebut dengan tombo ati yang ada 5 perkara itu. Yang salah satu diantaranya adalah moco Quran angan-angan sakmaan. Kita coba mengangan-angan, kita coba berpikir, kira-kira apa ya maksud Allah memerintahkan kita sholat itu. Oh, ternyata di dalam sholat itu kita ada zikir di sana, mengingat Allah. Oh, ternyata ketika kita sholat kita bisa curhatkan semua masalah kita kepada Allah. Dan itu yang mungkin membuat hati kita tenang. Ketika kita sudah mampu mentadabburi itu, maka kita akan dengan ringan sekali melaksanakan perintah sholat. Kenapa? Karena kita sudah tahu makna, kita tahu manfaat buat kita. Dan yang terakhir mungkin ini adalah goalnya, adalah mengamalkan isi Al-Quran. Kita amalkan. Karena kalaupun kita secara ilmu sudah menguasai, tetapi kalau tidak diamalkan, ya tong kosong nyari bunyinya nanti akhirnya. Jadi ketika kita sudah mampu membaca dan seterusnya sampai mentadabburi itu, maka yang terakhir adalah kita mampu mengamalkan. Maka ketika ada perintah puasa Ramadan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka kita laksanakan, kita amalkan puasa Ramadan. Itu adalah bukti kita mencintai Al-Quran.
Itu anak-anakku sekalian. Dan yang terakhir, selain kitab anak-anakku, ada yang kita kenal dengan sebutan suhuf. Suhuf ini berbeda dengan kitab. Kalau kitab secara bahasa artinya dia buku, tapi kalau suhuf dia adalah lembaran. Oke. Jadi Nabi dan Rasul itu ada yang menerima kitab, ada yang menerima suhuf atau naskah.
Kalau tadi atau kemarin kita bahas tentang 4 nabi yang menerima kitab, ada Taurat, Zabur, Injil, Quran, maka kali ini saya ingin menambahkan bahwa ada juga nabi dan rasul yang menerima suhuf, lembaran-lembaran, naskah-naskah. Yang pertama adalah Nabi Sis alaihissalam. Namanya tidak tercantum di 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, tapi beliau adalah salah satu nabi Allah dan beliau menerima 50 suhuf, paling banyak menerima 50 naskah. Selanjutnya ada Nabi Idris alaihissalam. Beliau menerima 30 suhuf atau 30 naskah. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menerima 10 suhuf atau naskah. Dan yang kelima Nabi Musa. Nabi Musa menerima 10 suhuf atau naskah. Dan Nabi Musa ini adalah satu-satunya nabi yang beliau mendapatkan suhuf plus juga mendapatkan kitab, yaitu kitab Taurat. Betul sekali, Taurat anak-anak sekalian. Jadi kalau kita mau total, Allah itu menurunkan berapa kira-kira? Suhufnya saja kalau dijumlah ini 100 plus 4 kitab. Jadi 104 kitab atau dan suhuf gitu ya. Jadi total Allah menurunkan 104 kitab selama masa-masa kenabian, masa-masa kerasulan diturunkan sebanyak itu. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Al-Quran, Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Di situ dicantumkan yang artinya sesungguhnya ini terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu atau suhuf-suhuf yang dahulu, yaitu kitab-kitab atau suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa. Quran surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Dan yang membedakan lagi adalah suhuf ini dia isinya tidak begitu lengkap karena dia memang lembaran, berbeda dengan kitab yang dia lebih lengkap. Secara bentuk suhuf dia masih lembaran-lembaran yang terpisah, sedangkan kalau kitab dia sudah dibukukan. Dan masa berlakunya juga berbeda. Suhuf biasanya lebih singkat dibandingkan dengan kitab biasa yang berlakunya lebih lama.
Baik anakku sekalian, dan untuk selanjutnya kita sampai di penghujung materi beriman kepada kitab Allah, yaitu hikmah atau manfaat dari kita mengiman kitab Allah. Salah satu di antaranya adalah memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk apa? Petunjuk ke arah jalan yang benar. Minadz zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju pada jalan yang terang benderang. Yang kedua adalah sebagai pedoman hidup manusia agar tidak terjadi perselisihan. Kalaupun terjadi perselisihan, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah yang dimaksud adalah kitab Al-Quran, Rasulnya yang dimaksud adalah hadis. Yang ketiga adalah memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Kisahnya Fir'aun yang sombong karena kekuasaannya, kisahnya Qarun yang sombong dengan hartanya. Maka apa manfaat dari sejarah ini? Kita jangan sampai meniru orang-orang tersebut. Di Al-Quran ada kisah Luqman Al-Hakim, orang yang sangat bijaksana. Di Al-Quran ada kisah para nabi yang solih. Maka kalau itu adalah sejarah hidup yang baik, maka kita bisa menirunya. Manfaat beriman kepada kitab Allah selanjutnya adalah membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang halal ataupun yang haram. Al-Furqan, pembeda hak dan yang batil. Dan lain-lain, itu tercantum di buku Anda bisa simak lebih detail di sana. Dan anak-anakku sekalian, untuk tugas pada kesempatan kali ini, coba Anda cermati kisah teladan yang ada di halaman 17 di buku Anda, yaitu kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya pergi ke pasar. Anda cermati kisah itu, Anda tarik kesimpulan, dan kesimpulan itu Anda tulis di buku agama Anda. Hasilnya nanti Anda foto, Anda kirim ke WA pribadi Pak Budi. Kiranya itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, walaupun masih terbatas hanya melalui channel YouTube ini, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas daripada silaturahim kita. Mudah-mudahan kita tetap terhubung dan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Jangan lupa anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat, dan yang lebih penting, jangan bosan, jangan patah semangat untuk tetap belajar membaca Al-Quran, belajar mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran nanti bisa menjadi syafaat buat kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.